negara yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Jadi saya cuma menyiapkan pointer beberapa hal mungkin bisa kita bahas nanti dalam diskusi. Saya nggak merancang pembicaraan kita menjadi teoritis tentang demokrasi, karena nanti yang pernah baca, kalau mahasiswa pernah baca dasar-dasar ilmu politiknya Miriam Budiarjo, yang buku biru itu yang komunis pun mengklaim dirinya demokrasi, malah yang paling demokrasi karena dia menganggap pemerintahan rakyat, People's Republic. Saya tidak menyinggung itu. Kita ke tempat yang lebih praktis saja, bahwa pemerintahan rakyat, demos kratos yang dimaksud yang kita akan bicarakan itu rambunya dua. Yang pertama, kehidupan masyarakat rakyat tidak tertindas, tidak tertekan, ya, tidak terintimidasi, apalagi coercive dengan kekerasan fisik. Jadi kebebasan warga dalam kehidupan di negara demokrasi itu beriringan dengan hak-hak asasi manusia, human rights. Itu poin satu. Jadi bicara demokrasi, itu gandengannya pertama adalah bicara tentang hak-hak asasi manusia. Yang di negara demokratis, hak-hak asasi manusia itu diadopsi di dalam konstitusinya menjadi hak-hak konstitusional warga. Yang kedua, demokrasi yang dimaksud bukan berarti semua orang boleh melakukan apa saja semaunya. Itu sudah bukan lagi dalam term demokrasi, itu sudah melampaui. Itu namanya anarkisme. Karena itu, gandengan kedua pada saat bicara demokrasi adalah rule of law, penegakan hukum. Artinya tidak karena demokrasi lalu orang bisa sembarangan. Ada acuan dalam demokrasi, yaitu hukum, aturan hukum yang berlaku. Jadi, pada saat bicara demokrasi, itu dua hal yang ikut di dalam. Satu, ada perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, ada penegakan hukum. Jadi, pada saat kita bicara demokrasi, kita bicara human rights, pada saat yang sama kita bicara rule of law. Jadi, nanti kaitannya ke situ. Slide berikutnya, sebagai sebuah konsep saya temukan, dia dipakai oleh Cleisthenes, tokoh di Athena, pada tahun 507 sebelum Masehi, 5 abad sebelum Masehi. Tapi sebagai konsep. Sementara secara praktis, di slide berikutnya, saya memperkirakan, nanti bisa dicek, bahwa tiap negara di dunia baru mulai belajar berdemokrasi setelah Perang Dunia Kedua. Amerika sendiri segregasi, orang hitam dan putih itu baru sekitar tahun 65-an mulai bercampur. Tidak seketika bercampur. Sebelumnya ada divisi sendiri tentara Amerika, kulit putih dan hitam. Juga rumah makan, juga segala macam lah. Jadi itu fenomena baru. Jadi kalau kita bicara demokrasi, jangan lupa sebagai praktek dia baru. Dia baru saja kita belajar sebagai masyarakat dunia, kita belajar berdemokrasi. Perang dunia itu ada kulminasi, ini juga pemikiran, saya bikin outline nanti saya share. Itu titik kulminasi kekerasan antara fasisme dan kolonialisme. Pada saat Jerman merasa dunia ini sudah dibagi-bagi, terutama oleh Inggris, Prancis, segala macam itu, lalu dia yang disebut fasis itu berperang di tempatnya, di Eropa. Jadi kalau yang lain itu berperang di daerah jajahannya menjadi koloni, ini Jerman itu, Jermanik, nanti Anda bisa baca itu, ya, di sejarah Eropa. Itu suku bangsa yang istilahnya hampir tidak mengenal rasa takut. Itu bukan cuma di Jerman ya. Tokoh-tokoh dunia itu, termasuk kerajaan Inggris itu turunan Jermanik. Nanti dicek ya, raja-raja dan segala macam. Dia bersekutu di sana dengan Mussolini di Italia. Walaupun Mussolini itu lebih karena menginginkan kembalinya kejayaan Romawi ya. Cuma kasihan dia mati digantung oleh warganya sendiri. Dan di bawah di Pasifik bersekutu dengan Jepang, itu kita keperlunya di situ karena Jepang yang kemudian mengambil alih kepulauan Indonesia, Dutch East Indies dari Belanda, itu dihabisi oleh Jepang, diambil alih dalam 3 tahun masa pendudukannya luar biasa. Kalau menurut kita dalam artian kita maksudnya kalau kita lihat dalam konteks sejarah, fasisme maupun kolonialisme itu sama aja buahnya.
dua-duanya mengeksploitasi. Cuma style di kolonialisme seperti Inggris, seperti agak lebih ramah, ya kan, negara jajahannya dibangun supaya ekonominya kuat, lalu membeli hasil industrinya, yang karena revolusi industri itu. Lalu sebagai ekstrimnya itu Portugis atau Spanyol yang negara jajahannya itu dibikin budak semuanya seperti di Timur Timur. Nah, Belanda itu tengah-tengah di antara dua itu. Tidak sebaik Inggris, baiknya kolonial yang dianggap baik betul, no free lunch. Perang dunia itu, benturan kekuatan itu menginsafkan, dalam tanda kutip, menginsafkan dunia bahwa kita tidak bisa lagi hidup dengan cara mengeksploitasi negara lain, orang lain, wilayah lain. Karena itulah setelah Perang Dunia selesai, bermunculan negara-negara merdeka. Indonesia salah satunya. Indonesia dan Vietnam itu merdeka dengan perang, revolusi. Nah, yang lain dengan negosiasi. Malaysia segala macam dengan negosiasi. Yang tidak pernah dijajah itu Thailand. Di Southeast Asia, di Asia Tenggara, kita di antara yang merdeka dengan berdarah-darah. Kemudian tema hancurnya kolonialisme yang berbenturan tadi dengan yang dituduh fasisme itu suasana yang meliputi lahirnya Indonesia. Coba bayangkan kalau kita manusia ya, perorangan maksudnya, ini kan Indonesia negara. Bayangkan kita secara perorangan lahir di tengah peperangan. Lahir sambil melihat orang ditembak mati di depan kita. Mungkin orang tua kita atau siapa kita, kan seperti begitu. Atau diperkosa di depan mata kita, segala macam. Suasananya tidak normal. Tidak semua orang lah sanggup normal dalam keadaan seperti itu. Sehingga kalau semuanya ketularan brutal, ketularan menjadi menggunakan kekerasan secara psikologi, itu wajar. Wajar bukan berarti benar ya. Wajar bukan berarti benar. Kalau maksudnya manusia dipukuli terus dari lahir, lalu kemudian dia memukuli orang, membunuh orang segala macam, itu bukan waktu saat dia melakukan kejahatan yang jadi masalah. Tetapi ada andil yang membesarkan yang bersangkutan dari suasana itu. Nah, sekarang itu konteksnya negara. Beberapa hari yang lalu, kebetulan saya nonton channel Diktator Rulebook tentang Idi Amin di Uganda, luar biasa. Yang tewas di tangan dia itu 500 juta, mirip dengan Indonesia. Cuma bedanya di sana terang-terangan yang dibabat itu semua yang anti dengan Idi Amin. Sementara kalau di Indonesia yang dibabat itu yang dianggap komunis. Yang mau disampaikan adalah kekerasan itu menular. Dari tidaknya kita dijajah, lalu tidak kemudian kita merdeka menjadi anak baik. Ini menjadi anak nakal lagi, ya, karena biasa diri dengan kekerasan, lalu kambuh. Saya menyampaikan tulisannya Hank Nordholt, ada linknya untuk dicek, tentang kelakuan negara-negara dalam konteks demokrasi di Asia Tenggara. Ya, itu cuma pemanis di awal waktu merdeka sebentar, waktu kampanye segala macam. Tapi pada dasarnya selera masyarakat secara umum, streamnya itu masih mengidap fasisme, keinginan kekerasan. Ya. Jadi kalau semuanya nanti anda apalagi di Fakultas Hukum melihat yang kita bilang main hakim sendiri, banyak viral di medsos saya lihat, begitu memang kita tidak menyukai begal, tetapi saya lihat begal yang ketangkep atau maling yang ketangkep itu bukan cuma dipukuli, ada yang saya lihat berempat berlima ditusuki. Sebagai negara yang tadi dibilang rule of law, mestinya ditangkap, diikatlah tangannya kalau dia mengganggu, dibawa ke kantor polisi, diproses, mestinya kan begitu. Tapi tidak. Dalam kenyataannya di lapangan, masyarakat bergerak. Itu padahal muda-muda saya lihat itu ya. Artinya bukan orang dari generasi yang dulu dijajah oleh Belanda langsung. Ini udah cucunya. Tetapi kelakuan kekerasannya masih. Saya lihat ada yang sudah ditelanjangi, lalu dibakar dengan korek api gas itu. Padahal kalau orang yang beragama tahu membunuh hewan dengan api saja tidak boleh. Apalagi manusia. Itu rambu-rambu yang mesti kita ingat bahwa lahirnya Indonesia dalam suasana seperti ini. Ini nanti background cerita dari Indonesia berikutnya. Di Indonesia, saya mencoba membagi
Saya tuliskan di outline, itu juga ada, cuma saya pakai bahasa Inggris karena memang itu dimaksud untuk komunikasi dengan kawan-kawan internasional yang studi Indonesia, disebutnya Indonesianis, pengkaji Indonesia, dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode konsolidasi nasional, politik nasional pada awal kemerdekaan. Saya menghitungnya antara 45 kemerdekaan sampai 59. 59 itu yang kembalinya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45. Itu periode konsolidasi sosial politik. Di dalamnya isinya pertikaian eksternal dengan Belanda yang masih mau kembali ke Indonesia. Itu puncaknya di konferensi Meja Bundar, tapi ceritanya panjang. Selain konferensi ada perangnya, ada agresi militer 1, agresi militer 2. Selesai tahun 49 karena didorong oleh dunia yang sudah lelah dengan perang dunia. Lalu mendorong Belanda untuk menyelesaikan sengketanya dengan Indonesia dengan cara yang beradab, dengan cara baik-baik, tidak lagi dengan senjata. Dan itu yang bikin delegasi kita bertemu dengan Belanda di konferensi Meja Bundar di Den Haag. Yang kedua adalah serangan, pemberontakan, pergerakan dengan kekerasan internal. Ada 3 yang besar. Yang pertama adalah gerakan komunisme, mulai dari pemberontakan 48, lalu diulangi lagi tahun 65, walaupun ada cerita yang tentang 65 ini, siapa yang memberontak dan segala macam, tapi komunisme ada di dalam itu. Karena dia memang punya cita-cita hegemoni kekuasaan ya, ingin berkuasa mutlak. Kedua, sentimen daerah yang kecemburuan, ketidaksenangan dengan pemerintah pusat itu yang mengejawantah dalam PRRI dan Permesta. Selain dari ada beberapa juga di daerah yang bergejolak ya dengan sentimen kedaerahannya walaupun tidak sebesar yang PRRI Permesta karena dia bersenjata. Dan yang ketiga adalah gerakan Islam. Ini yang hangat sampai sekarang ya, dalam tanda kutip sampai sekarangnya nanti kita kaji bersama. Apakah yang sekarang ini terusan dari gerakan yang dulu, kambuh gitu, ataukah ada hal lain segala macam, mari kita cermati bersama. Ini tokohnya Sekar Maji Kartosuwiryo, ya Kahar Muzakar, yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia, NII, dengan bersenjata, dengan mendirikan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DI, garis miring TI. Internal kita punya hal 3 itu untuk dicatat bahwa 3-3-nya itu ditumpas ya, ditumpas habis oleh TNI khususnya Angkatan Darat. Ada kekuatan yang dulu tidak muncul di politik, tapi yang memukul gerakan-gerakan politik di lapangan. TNI khususnya Angkatan Darat. Bukan berarti angkatan lain tidak, tetapi yang ini memang 3-3-nya itu dihabisi. Yang pergerakan daerah itu perwira menengah itu sebenarnya pimpinan-pimpinannya. Tapi kalau di tentara itu, kalau seumpamanya sudah melawan dengan lembaga dan kemudian diputuskan di serang balik, itu berbahaya. Itu nanti kekuatan TNI ini nanti yang akan mengejawantah di tahun 65 waktu pemberantasan komunisme. Jadi sebelumnya partai politik ya yang yang merajalela. TNI mengawal saja ya. Setelah 65 nanti dengan tokohnya Soeharto, TNI mengambil alih ya, lead, memimpin penyelenggara negara. Dengan cerita saya yang pertama yang mesti diingat pada saat dia memimpin, ingat bukan TNI-nya salah ya, bukan TNI yang Angkatan Daratnya salah, tetapi mengidap kekerasan pada saat lahirnya Indonesia di awal itu yang mesti diingat. Pada saat dia mengejawantah menjadi kekerasan massal kembali dan di beberapa tempat di dunia, memang pemimpin-pemimpinnya gerakan itu pemimpin-pemimpin militer. Seperti Uganda, Idi Amin itu pemimpin militer. Kalaupun sipil yang mengendalikan militer, model kayak Marcos kalau di Filipina. Kemudian slide berikutnya kita masuk di periode otoritarian. Nah, periode otoritarian ini, kalau dalam pengamatan saya, dalam konteks ketatanegaraan, baik era Bung Karno, Soekarno, sampai dengan 65, maupun era Soeharto, sampai dengan reformasi, itu sama. Sama-sama otoriter. Itu semua secara kesejarahan sepertinya dihentikan oleh terjadinya reformasi. Sepertinya, nah ini bahan untuk diskusi. Karena 2 dekade sejak reformasi itu 98, sekarang 22 berarti ya, dari pertama 98 itu kalau
untuk melihat perilaku negara itu masih pendek. Itu mesti lihatnya dalam abad, ya kayak gitu. Menjadi pertanyaan kita bersama, apakah reformasi itu sungguh menjadi pembuka jalan bagi proses demokratisasi di Indonesia? Itu kita jadikan bahan diskusi aja, karena saya juga mau bertukar pengamatan. Kalau melihat kekerasan-kekerasan yang hampir saja terjadi, tetapi syukur tidak terjadi, tidak terakumulasi, ciri-ciri penggunaan kekerasan itu masih ada. Nah, cuma untungnya, saya bilang untung itu, kerasnya itu sebagian di medsos, tidak sampai ke jalan. Saya nggak membayangkan kalau semuanya kekerasan, saling tuding, saling segala macam di medsos itu tumpah di jalanan. Nanti catatan sejarah saya Indonesia bubar di ujungnya, nggak tahu lagi kita. Kalau semuanya bertikai ya, kan berat juga itu. Dalam situasi itu nanti kita sama-sama lihat, ya, kita sama-sama cermati apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini ke depan. Juga nanti dengan pengaruh-pengaruh global. Saya banyak sekali catatan pengaruh global sebenarnya. Terlalu GR kalau orang Indonesia misalnya menganggap bahwa kita merdeka hanya karena kemerdekaan, perjuangan kita sendiri, agak GR ya. Kalau tidak ditekan oleh United Nations, kalau United Nations tidak menekan ditekan oleh Inggris dan Amerika misalnya, mungkin Belanda itu bisa lebih brutal ya. Dia turun Westerling aja sudah kalang kabut juga kita. Dunia juga berubah. Nah, Indonesia di dalamnya. Saya kembalikan sampai di situ, ya. Itu poin yang ininya supaya supaya kita punya bahan untuk diskusi. Oh, ada satu lagi, saya berikan bahan tentang pengamatan saya dari pergeseran sistem pemerintahan Indonesia sejak reformasi perubahan UUD menjadi sistem presidensial. Kita bahas nanti pada saat diskusi kalau itu menarik untuk pembahasan. Tapi intinya cuma satu. Saya melihat dari luar, karena sampai sekarang juga masih ada di tornya MPR dan segala macam, keinginan sekalangan orang untuk kurang lebih kalau bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lalu. Ya, dia selalu bilangnya Undang-Undang Dasar yang asli. Saya selalu bilang tidak ada Undang-Undang Dasar yang palsu. Jadi tidak ada kalau mau bilang Undang-Undang Dasar yang pertama, boleh. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia.